Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita dari kelompok ke-8 ingin membahas tentang chapter 18 dengan nama anggota yang pertama ada Galipar Mataluli, yang kedua ada Farhan Azani, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Ilham Hairoli. Revenue recognition, standar pengakuan pendapatan baru, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi pendekatan aset kewajiban. Perusahaan memperhitungkan pendapatan berdasarkan aset atau kewajiban yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Perusahaan menganalisis kontrak dengan pelanggan karena kontrak memulai transaksi pendapatan. Kontrak menunjukkan ketentuan transaksi, memberikan pengukuran pertimbangan, dan tentukan janji yang harus dipenuhi. Gambaran umum proses 5 langkah. Asumsikan bahwa Airbus atau VRA Corporation mendatangi kontrak untuk menjual pesawat ke Cathay Pacific Airlines atau HKG seharga 100 juta euro. Langkah pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat dilakukan. Dalam hal ini, Airbus telah mendatangani kontrak untuk mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific. Langkah kedua, identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific. Jika Airbus juga setuju untuk memelihara pesawat, kewajiban kinerja terpisah dicatat untuk janji ini. Langkah ketiga, tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan terima dari pelanggan sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa. Dalam kasus ini, harga transaksinya sangat mudah, yaitu 100 juta. Langkah keempat, alokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Dalam kasus ini, Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja untuk mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific. Dan untuk langkah kelima, akui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. Airbus mengakui pendapatan sebesar 100 juta euro untuk penjualan pesawat ke Cathay Pacific jika memenuhi kewajiban kinerjanya pengiriman pesawat ke Cathay Pacific. Dan ini contoh lanjutan dari proses 5 langkah, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yaitu langkah pertama, asumsikan bahwa Tyler Engler memesan secangkir besar kopi hitam seharga $3 dari Bean. Tyler memberikan $3 kepada seorang barista Bean yang menuangkan kopi ke dalam cangkir besar dan memberikannya kepada Tyler. Pertanyaannya, berapa pendapatan yang harus diakui Bean pada transaksi ini? Langkah pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang pertama, kontrak tersebut memiliki substansi komersial, yaitu Tyler memberikan uang tunai untuk kopi tersebut. Dan yang kedua, para pihak telah menyetujui kontrak, yaitu pada saat Tyler setuju untuk membeli kopi dan Bean setuju untuk menjualnya. Yang ketiga, identifikasi hak para pihak ditetapkan, yaitu pada saat Tyler memiliki hak atas kopi dan Bean memiliki hak untuk menerima sebesar $3. Yang keempat, ketentuan pembayaran identifikasi, yaitu Tyler setuju untuk membayar $3 untuk kopi. Yang kelima, kemungkinan besar pertimbangan akan terkumpul, yaitu Bean telah menerima $3 sebelum kopi dikirimkan. Tampaknya Bean dan Tyler memiliki kontrak yang sah satu sama lain. Langkah 2. Identifikasi kewajiban kinerja yang terpisah. Bean memiliki kewajiban kinerja yang memberikan secangkir besar kopi kepada Tyler. Bean tidak memiliki kewajiban kinerja lain untuk barang atau jasa lainnya. Langkah ketiga,
tentukan harga transaksi. Harga kopi adalah $3 dan tidak ada diskon atau penyesuaian lain yang tersedia. Oleh karena itu, harga transaksinya adalah $3. Langkah 4, alokasi harga transaksi kewajiban kinerja yang terpisah. Mengingat BIN hanya memiliki satu kewajiban kinerja, tidak diperlukan alokasi. Langkah 5, akui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. BIN memenuhi kewajiban kinerjanya saat Tyler mendapatkan kendali atas kopi. Catatan, BIN harus mengakui pendapatan $3 dari transaksi ini ketika Tyler menerima kopi. Mengidentifikasi kewajiban kinerja yang terpisah. Langkah 2. Keesokan harinya, Tyler memesan secangkir besar kopi lagi seharga $3 dan juga membeli 2 bagel dengan harga $5. Barista menyediakan produk ini dan Tyler membayar $8. Pertanyaannya, berapa pendapat yang harus diakui BIN atas pembelian kedua item ini? Langkah pertama yaitu identifikasi kontrak dan dengan pelanggan. Kontrak yang valid ada karena memenuhi 5 persyaratan yang diperlukan agar kontrak dapat diberlakukan seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya. Langkah kedua yaitu identifikasi kewajiban kinerja yang terpisah. BIN harus menentukan apakah penjualan kopi dan penjualan 2 bagel melibatkan satu atau 2 kewajiban pelaksanaan. Langkah kedua, identifikasi kewajiban kinerja yang terpisah. Beberapa kewajiban kinerja muncul ketika 2 kondisi berikut ini dipenuhi. Yang pertama, BIN harus menyediakan produk atau layanan yang berbeda. Yang kedua, produk BIN berbeda dalam kontrak. Jika kewajiban kinerja adalah tidak terlalu bergantung pada atau terkait dengan janji lain dalam kontrak, maka setiap kewajiban kinerja harus dipertanggungjawabkan secara terpisah. Catatan, BIN memiliki 2 kewajiban kinerja. Langkah ketiga, tentukan harga transaksi. Harga transaksinya adalah $8, yaitu $3 tambah $5. Langkah keempat, alokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. BIN memiliki 2 kewajiban kinerja. Setiap kewajiban berbeda dan tidak saling terkait dan dihargai secara terpisah. Tidak diperlukan alokasi harga transaksi. Penjualan kopi tercatat $3 dan penjualan bagel dihargai $5. Langkah kelima, akui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. BIN telah memenuhi kedua kewajiban kinerja ketika kopi dan bagel diberikan pada Tyler. Kendali produk telah diteruskan ke pelanggan dengan catatan, BIN harus mengakui pendapatan sebesar $8, yaitu terdiri dari $3 ditambah dengan $5 pada saat Tyler menerima kopi dan bagel. Menentukan harga transaksi, itu langkah ketiga. BIN tertarik untuk merangsang penjualan biji kopi smoke jumper pada hari Selasa, hari kerja yang lambat untuk toko tersebut. Biasanya kacang ini dijual seharga $10 untuk kantong 12 ons. Tapi BIN memutuskan untuk memotong harganya, yaitu sebesar $1 ketika pelanggan membelinya pada hari Selasa. Harga diskon sekarang yaitu sebesar $9 per kantong. Tyler datang ke toko pada hari Selasa, memutuskan untuk membeli sekantong kacang smoke jumper dan membayar BIN sebesar $9. Pertanyaannya, berapa pendapatan yang harus diakui BIN pada transaksi ini? Langkah pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak yang valid ada karena memenuhi 5 persyaratan yang diperlukan agar kontrak dapat diperlakukan seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya. Langkah kedua, identifikasi kewajiban kinerja yang terpisah. BIN memiliki kewajiban kinerja untuk memberikan sekantong biji kopi smoke jumper pada Tyler. BIN tidak memiliki kewajiban kinerja lain untuk menyediakan produk atau layanan. Langkah ketiga, tentukan harga transaksi. Transaksi sekantong kacang smoke jumper yang dijual ke Tyler adalah $9, bukan $10. Langkah keempat, alokasi harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Hanya ada satu kewajiban kinerja, tidak perlu alokasi. Langkah kelima,
Akui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. Bin telah memenuhi kedua kewajiban kinerja tersebut. Bin harus mengakui pendapatan $9 saat Tyler menerima biji kopi smoke jumper. Mengalokasikan harga transaksi untuk memisahkan kewajiban kinerja langkah keempat. Harga transaksi dialokasikan untuk berbagi kewajiban kinerja berdasarkan harga jual relatif mandiri. Bin menawarkan pelanggan diskon $2 untuk pembelian secangkir besar kopi saat mereka membeli sekantong biji motor mocha premium atau yang bisa dijual dengan seharga $12. Pada saat yang bersamaan, seperti yang disebutkan sebelumnya, secangkir besar kopi biasanya dijual seharga $3 di bin. Pertanyaannya, berapa pendapatan yang harus diakui bin atas pembelian kedua item ini? Langkah pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak yang valid ada karena memenuhi 5 persyaratan yang diperlukan agar kontrak dapat berlaku seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya. Langkah kedua, identifikasi kewajiban kinerja yang terpisah. Kantong biji motor mocha dengan secangkir besar kopi berada satu sama lain dan tidak terlalu tergantung atau sangat terkait satu sama lain. Langkah ketiga, tentukan harga transaksi. Harga transaksinya adalah $13, yaitu $12 tambah $1. Langkah keempat, alokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Bin mengalokasikan harga transaksi untuk dua kewajiban kinerja tersebut berdasarkan harga jual relatif mandiri sebagai berikut. Langkah kelima, akui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. Bin telah memenuhi kedua kewajiban kinerja karena kendali atas kantong biji motor mocha dan secangkir besar kopi telah diserahkan kepada Tyler. Catatannya, Bin harus mengakui pendapatan $13 terdiri dari pendapatan dari penjualan biji motor mocha seharga $10, 40 dan penjualan secangkir besar kopi seharga $2,60. Langkah kelima, akui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. Bin memenuhi kewajiban kinerjanya ketika Tyler memperoleh kendali atas produknya. Indikator bahwa Tyler telah memperoleh kendali adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bin memiliki hak untuk membayar kopi tersebut. Yang kedua, Bin telah mentransfer hak legal atas kopi tersebut. Yang ketiga, Bin telah mengalihkan kepemilikan fisik kopi. Yang keempat, Tyler memiliki resiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan. Dan yang kelima, Tyler telah menerima aset tersebut. Dan berikut soal dan jawaban pada chapter 17. Dan untuk soal yang pertama, yaitu pada BE 17.1, on January 1, 2019, Garfield AG made an investment in €80.000 of the 9% 5 years bond of Chester Corporation for €74,86, which provide an 11% return. Garfield plans to hold this bond to collect contractual cash flow. Prepare Garfield journal entries for a purchase of investment. And B, the receipt of annual interest on December 31 and discount amortization. Dan untuk soal yang kedua, BE 17.2, use the information from BE 17.1, but assume the bond are purchased as a held for collection and selling investment. Prepare Garfield journal entries for a purchase of investment, B, the receipt of annual interest and discount amortization, and C, the year-end fair value adjustment. Assume a zero balance in the fair value adjustment account. The bond have a year-end fair value of €75.500. Dan untuk jawabannya nomor 1 yaitu description or account. Yang A, held to maturity securities sebesar €74.086 pada debit dan cash sebesar €74.086 pada kredit.
Dan yang B-nya yaitu cash sebesar 7.200 pada debit, held to maturity securities-nya sebesar 949 pada debit, interest revenue-nya sebesar 8.149 pada kredit. Dan untuk yang kedua jawabannya itu description account-nya yang A, debt investment atau AVS sebesar 74.086 pada debit, dan cash sebesar 74.086 pada kredit. Yang B-nya yaitu cash sebesar 7.200 pada debit, debt investment-nya sebesar 949 pada debit, interest revenue-nya sebesar 8.149 pada kredit. Dan untuk yang C-nya yaitu securities fair value adjustment sebesar 465 pada debit dan unrealized holding gain or loss equity sebesar 465 pada kredit. Demikian presentasi yang kita berikan pada kali ini. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.